Siapa itu? Ibu? Cos dulu. Ibu kah? Cos mana? Cos. Siapa namanya, Nak? Ya elah, Tama. 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 Hai, Tama. Bingung nih, Nat nih. Bingung dia. Orang dari mana? Iya, Ya, Tama. lucu banget. Umur berapa, Bang? Berapa bulan ya? Mungkin 6 bulan baru nih. 6 bulan. Tama mau pangku? Mau pangku? Mau pangku nggak? Mau pangku emak nggak? Mau pangku nyak nggak? Ayo menyak lagi. Maknya. Menyak. Ayo. Mau. Lucu banget. Sini nak. Sini. Ah, ini kakaknya. Sini sayang. Kamu sini. Mau duduk nggak sama aku? Ini Kalila Malu. nih. Hai Kalila. Udah Kenalan salam, dong. udah salam, Siapa tante. sayang? Kalila. Kalila. Aku Hanum. Cantik banget baru habis mandi ya. Kamu percaya nggak? Kenapa, Bang? Dia jualan. Jualan? Sumpah. Jualan Dia apa? Jualan. Ini makanan. Serius? Saya pikir pertama kali dia bercanda. Pak, aku mau punya warung. Hah? Mau warung apa? Mau beli HP. Serius? Dia tuh Beneran? sukanya belanja tuh. Ya bang saya, maaf. Bang saya kayak biskuit lah, coklat lah. Tiap minggu kalau warung buka dia jualan. Serius? Betul, kesian deh. Tapi Beneran? nggak apa-apa ya, gue bilang dari kecil gue ajarin Ya, dagang. lu pinter banget. Hebat banget. Emang mau beli HP buat apa, sayang? Mau buat apa? Nah, oh buat Tama. Oh, buat Tama. Baik banget. Mau beliin buat Ade. 2 minggu jualan. 2 minggu, ha? Udah Kebeli? bisa beli HP dia. Orang Luar biasa. yang datang sini pada belanja Pada kesian. belanja. Gua katanya boleh juga strategi gue. Abis ini ngelola warung ini ya? Ngelola warung deh. Ngelola warung deh. Kalila umurnya berapa sih? Berapa umur? 4. Sekolahnya di mana? Nah, Di Albarka. Kalila kalau di rumah kalau manggil apa, papa ya? Apa? Oh. Soalnya kalau manggil kakek gua nggak kasih bulanan. Kalau sama papa di rumah ngapain aja? Biasanya main apa? Main apa kita ya? Main rumah-rumah. Rumah-rumahan. Terus apa sih yang paling disukain dari papa? Kalila paling suka apa sih tentang papa? Oh, hewan. Kalila mau ikut duduk sini. Mau duduk sana ya? Mau duduk sini nggak? Mau sini. Oh, yuk sana. Sini, sebelah aku. Tante sana. Sini. Awas. Pinter Aduh, banget. Muat nggak aduh. kita? Muat loh. Muat. Tante kecil kan, sama kayak Kalila. Aduh, ini namanya taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak. Tapi Bang, Ya. biasa kalau sama cucu-cucu di rumah tuh waktunya memang didedikasikan berapa kali seminggu kah atau Aduh, ya tiap kebetulan hari? karena mereka kan di harus sini. ada, Itu yang membuat kita jadi ya bukan apa ya. Kadang-kadang teman-teman saya, teman-teman Mbak Dewi pada ngiri. Lu enak ya, anak cucu lu ngumpul semua. Ya Gua kalau mau ketemu cucu gua mesti jauh seminggu lagi. Gua bilang makanya lu beli tanah yang gede. Cuman artinya ya itulah warung buka Sabtu kadang-kadang ya siang kita jalan. Oh. Paling ya ke mall, makan gitu aja. Jadi ya agenda-agenda tetap bisa main bareng sama cucu. Benar, gitu ya. itu salah satu kenapa kita buka warung cuma Sabtu Minggu. Oh. Itu Sabtu Minggu ya udah pada cembetut. Kalau kita buka tiap hari makin cembetut Makin lagi. cembetut lagi. Enak ya? Seneng ya? Iya, sayang. Iya, kenapa nangis? Iya, ya udah. Ayo gendong mana? Mami, mana ibu? Ayo ibu. Ini enggak, ini paling enggak betahan kalau ini. Oh. Dia paling enggak betahan. sayang. Nah, ya, ayo coba ibu, Ya sama ibu. Allah, ada baterainya nih kayaknya nih ya. Dadah Tama. Dadah. Dadah sayang. Ya udah, dadah kali lah. Kalian mau di sini apa Mau di mau sini ikut apa Tama? mau ke Tama? Sini. Mau di Oke. sini. Boleh kok. Kalian di sini jadi co-host aku ya Kalila ya. Kalila mau makan cakwe nggak sayang? Makan cakwe enggak? Enggak. Kamu sini sama papa deh. Masih itu sama papa? Sama papa. Oh, Aus, pelan-pelan. Oke. Oke, kita duduk Lucu sini. Nah. banget, yang lu pinter. Nah, Bang, Ya. sekarang pengen ngomong yang sekarang lagi Abang jalanin. Tadi kan Ya. di awal Abang sempat mention bahwa di luar, kalau dulu orang pahamnya Rano Karno itu adalah bintang film, director, produser gitu ya, pemilik PH besar salah satu yang ada di Indonesia. Ya. Sekarang beberapa, mungkin 10 tahun terakhir, orang taunya Rano Karno ini adalah seorang politisi. Politisi yang sampai jabatan tertinggi yang ada di Banten gitu, sempat menjadi gubernur. Ya. Sekali-kalinya jadi gubernur gitu ya Bang ya. Benar. Sekarang aku tanya Ya. secara personalnya Oke. Abang deh. Kenapa pada saat itu akhirnya nasib membelokkan Abang untuk menjadi seorang gubernur yang kita tahu menggantikan posisi gubernur yang pada saat itu kasus dan masuk penjara dan akhirnya Abang naik menjadi seorang Ya gubernur. itu satu mekanisme juga, Iya. Hanum, ya. Mekanisme yang memang harus dilalui Ah. bahwa kenyataan pada tahun 2015 saya harus menjadi PJ, PJ karena ada peristiwa yang waktu itu gubernur bermasalah dan saya baru dilantik tuh tahun 2016. Artinya saya sebagai gubernur cuma 1 tahun. Saya wakil gubernur 2012 sampai 2015, kemudian saya menjadi PLT gubernur, kemudian baru jadi gubernur. Nah itulah
itu mekanisme yang harus saya lalui gitu loh. Satu Indonesia ikutan bangga Bang. Akhirnya cita-citanya Babe yang dari dulu Kang Insinyur akhirnya jadi gubernur gitu. Kita juga nggak tahu, tapi ya itu sebetulnya orang mungkin dalam frame lain melihat enak ya. Wah, tapi di dalam tidak seenak yang Oh ya. apa ya, maaf ya. Kalau kamu bicara soal politik, saya harus bicara tentang dari 2008 dulu. Ya. Karena kalau gubernur itu proses panjang. Ya kan. 2008 tuh ada peristiwa yang menarik. Awalnya 2007. Waktu itu saya diundang oleh almarhum Gus Solah. Oh. Gitu. Kebetulan adiknya Gus Solah tinggal di kompleks ini. Dia datang ke saya, namanya Mas Beki. Bang, Gus Solah mau ketemu. Saya bilang mau ngapain? Gus Solah, Salahuddin Wahid. Siapa yang nggak kenal? Iya. Adanya Gus Dur kan. Iya. Mau ngapain? Nggak tahu, dia mau ngobrol. Ngobrol apa? Aku nggak paham soalnya waktu itu kan. Singkat kata saya datanglah ke rumah beliau di daerah dekat Tarakanita sana. Dia ngobrol waktu itu, Mas, ini berdasarkan survei yang ada dalam sebuah lembaga survei internasional namanya Fanzuk. Nama Anda tinggi sebagai gubernur DKI. Kaget saya, loh. Gubernur DKI dari mana jalannya? Kok saya nggak paham gini kan? Nggak, ini realita. Kalau memang kamu mau maju sebagai gubernur, ini momen. Saya bilang, terus mesti bagaimana? Ujuk-ujuk banget ya. Artinya saya nggak paham kan? Apa tanya? Mau kemana Mau ke Teh? sana? Oke. Oke. Oke, Nak. Dadah Hati-hati kalian. ya. Dadah. Jadi waktu itu saya nggak paham gitu kan. Nah, terus gimana? Ya kamu mesti masuk ke partai dulu. Karena ya mekanismenya kalau maju itu harus lewat partai gitu. Singkat kata saya nggak paham waktu itu. Nah waktu itu kan memang mau pilkada DKI. Iya. Wah, rame, rumah ini rame. Maaf, saya bilang rame, tiba-tiba saya dikunjungi banyak orang. Oh. Dari calon yang udah jadi sampai calon yang mau jadi. Oh. Saya bilang, kok begini ya politik ya? Singkat kata nggak jadilah. Saya minta maaf. Apa artinya? Ada satu peristiwa yang saya bangga. Ya, itulah pertemuan saya pertama ketemu dengan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PD Perjuangan. Sampai dibikinin lagu segala kan. Iya, waktu itu bayangin 11 tahun yang lalu saya buat syair itu kan. Waktu itu pilkada DKI. Maaf, Bang Fauzi datang ke sini. Fauzi Bowo. Bang Adang Doro Jatun juga ke sini. Artinya mereka meminang lah. Saya waktu itu bingung, memang begini ya? Emang. Cuman ente mesti jadi anggota partai. Saya belum PD Perjuangan waktu itu. Saya simpatisan, tapi belum kader. Belum berpartai yang lain Belum. Okay. Saya maaf barangkali kalau Anda tahu nama belakang saya Karno, pasti Anda nggak ragu saya ada di mana kan. Tapi saya bukan mengkultuskan Soekarno. Iya. Tapi karena memang saya suka sejarah, saya baca bagaimana sejarah beliau, itu yang membuat saya bangga gitu. Nah, jadi singkat kata 2007 itu saya ketemu Ibu. Saya diajak oleh Bang Fauzi ketemu Ibu Mega di rumah di Tengku Umar. Waktu itu Ibu bilang, Mas, maaf ya, kami belum bisa mendukung karena di DKI masih butuh militer waktu itu. Makanya wakilnya kan lagi itu Pak sampai saya jadi lupa lagi 2000 Suprapto ya. Saya agak lupa. Artinya itulah kenyataannya saya tidak didukung lah. Saya bilang sama ibu saya, terima kasih ibu, nggak apa-apa. Patah hati nggak tuh? Enggak. Saya masih belum paham apa arti kekecewaan dalam sebuah politik. Gitu kan. Saya masih ikutin insting lalu saja kan. Singkat kata nggak jadilah saya. Waktu itu rame, 2007 saya rame, calon gubernur DKI segala macam. Singkat kata secara realita politik saya nggak jadi wakil gubernur. Nggak apa-apa, saya kembali lagi ke dunia film. 2008 ada satu pilkada Kabupaten Tangerang. Saya udah mulai banyak bergaul dengan teman-teman dari Partai PD Perjuangan. Datanglah ke sini, Bang, Pak Ismet mau ketemu ngapain lagi? Wakil Bupati. Apa ini benda apa ini segala macam. Kita masih syur film tuh. Saya masih syuting sidul kan. Ya udah Bang, ketemu dulu deh. Ketemulah saya sama Pak Ismet Iskandar di Kabupaten Tangerang, ngobrol. Kok begini larinya? Kok semuanya ke politik begini ya? Singkat kata 2008 saya menjadi wakil bupati. Saya enggak sambil lalu loh, Hanum. Saya meninggalkan dunia film dari 2008 sampai terakhir 2016. Saya syuting tapi saya enggak incas, enggak seperti saya dulu syuting. Karena saya ada di pemerintahan. Saya menjadi wakil bupati di Kabupaten Tangerang 2008 sampai 2012. Enggak sampai 5 tahun karena 2012 saya hijrah ke Provinsi Banten. Nah, jadi nggak bisa dua kaki tuh Bang. Enggak mungkin. Artinya maaf ya.
ya artinya nggak mungkin. Ya walaupun sebetulnya yang namanya dunia birokrasi Jumat Sabtu Minggu tuh nggak ada Libur. kegiatan gitu kan. Tapi ya nggak mungkin saya bisa ninggalkan waktu itu. Harus full. Saya orangnya bukan apa ya. Sehingga umur saya 50, saya waktu itu jadi wakil gubernur. Saya kuliah, makanya belakang saya isi SIP. Baru Kuliah. tapi pas udah umur. Udah, saya udah jadi wakil gubernur. Bayangin Jumat Sabtu Minggu saya mesti kuliah. Luar biasa. Dan kebetulan dulu bukan diperintah, tapi disarankan oleh partai dan kita dibiayai oleh partai kuliah di sebuah universitas ilmu pemerintahan. Nah, saya ngambil ilmu politik. Di situ saya belajar tentang apa sih politik ini kan. Sehingga saya, ya maaf lah, S1 saya SIP, sarjana ilmu politik. Mau S2 waktu itu, saya mau ambil ilmu pemerintahan, cuman ya tadi Hanum tanya kan, ada peristiwa di Banten yang harus saya take over semua, sehingga ini saya cuti kuliah S2 saya ini. Sampai sekarang kalau ketemu rektor, kapan balik, saya bilang tunggu dulu deh, masih pusing. Singkat kata memang saya banyak belajar, gitu. Banyak saya belajar. Apa sih sebetulnya politik itu, gitu kan. Ya mungkin saya ya nggak ngelepas dari umur. Saya umur dari 63 tahun. Satu saat pasti akan melakukan metamorfosis kan. Cuman saya juga nggak nyangka kok bisa ke politik ya. Saya nggak paham gitu kenapa saya ke politik. Ya kembali lagi mungkin saya tadi sudah awali. Saya suka membaca. Ya. Saya banyak membaca sejarah. Saya banyak membaca tokoh-tokoh. Semua tokoh-tokoh. Banyak saya bertanya dari dinding kelas yang ada gambar Imam Bonjol, Patimura, Martina Tiahuhu. Saya bilang ini siapa sih pahlawan nasional? Siapa mereka? Itu membuat saya jujur, saya tahu Bung Karno, tapi saya nggak kenal. Karena beliau kan meninggal tahun 70. Saya lahir tahun 60. Tapi saya cukup baca buku-bukunya. Saya bilang, pemikiran luar biasa ini orang gitu kan. Saya berimajinasi lah seperti itu. Sehingga kenapa saya minta maaf, saya takut kalau saya menyatakan, saya dekat dengan ibu, ya. Tapi tidak bicara politik sama ibu. Saya bicara tanaman. Oh iya. Saya ini kan dulu bukan penggemar. Saya koleksi nanti kalau saya koleksi anthurium. Oh. Dulu wah mungkin 10 tahun yang lalu Hanum kamu datang ke sini. Oh, saya kaya dari itu. Oh iya. Saya kaya apa dari gelombang cinta? Gelombang cinta. Wah, segala macam. Bayangin jam 3 pagi rumah saya didatengin untuk orang beli gelombang cinta. Serius, itu bibitnya 3.000 perak segini. Ya ampun. Itu kalau dia berbunga bongkolnya segini, isinya bisa 6.000. Kamu kalian 3.000. Wah. Jadi jam 3 pagi saya terima duit cash 18 juta. Dan. Saya dalam tanda kutip, kayaknya saya dari situ. Saya belanja sampai ke Miami. Oh ya? Oh ya? Bibit-bibit tanaman. Beli tanaman pohon saya sampai ke Miami. Ya ampun. Sampai ke Afrika Selatan. Kalau yang namanya pasar cak-cuk-cak di Thailand itu tiap minggu kita belanja ke sana. Catu-cak. Artinya saya dekat sama ibu karena ibu suka tanaman, gitu kan. Kemudian saya juga suka merawat tanaman beliau, di media segala macam. Wah bu nih, singkat kata seperti saya makin dekat, makin itu. Ya mungkin kalau nanti kamu ada waktu denger lagu saya, kemudian kamu lihat syairnya. Jadi waktu itu saya minta izin sama ibu. Untuk bikin? Saya bilang bu, saya bikin lagu tentang ibu. Kenapa kamu minta izin saya? Ya syairnya bu. Loh itu hak kamu kan yang ciptain. Nggak apa-apa, kamu mau lihat saya sebagai apa? Tulis aja. Coba bang, pengen denger bang dikit. Aduh. Dikit. Lagu Bang Rano buat Bu Mega. Kulihat letih di pelupuk mata, namun tak jua kau pejamkan untuk beri asa. Wah panjang. Jadi menceritakan tentang bagaimana kekagumannya Bang Rano sama Bu Mega. Lagu itu sebetulnya. Atau nyeneng-nyenengin ketua umum? Enggak. Aduh, Hanum, saya minta maaf ya. Tapi saya nggak apa-apa, ini media umum. Nggak banyak orang bisa bicara sama ibu berjam-jam. Sampai saya berani bertanya, kenapa ibu mesti pikirin sih? Kalau saya nggak pikirin, yang mikirin sopo? Kamu pikir saya ini nggak capek, no? Capek, no? Saya lahir di istana. Dari kecil saya pernah jadi presiden. Apa kamu pikir enak jadi presiden? Saya terbelenggu. Bayangin seorang presiden, saya bicara berjam-jam, dia bicara tentang itu. Sampai ibarat kata begini, sama kamu, no. Nama kamu Rano Karno. Belakang kamu kan ada Karnonya. Apa kamu gak capek mikul nama bapak kamu? Sama aku juga begitu.
itulah artinya ini nggak pernah saya bicara begini loh di sebuah media. Ya artinya ini apresiasi saya kepada ibu sebetulnya. Dan kebetulan beliau juga penonton TV. Beliau penonton TV, beliau penonton film, beliau penonton sinetron gitu. Jadi sama-sama memberikan apresiasi gitu. Gitu. Tapi Bang, kalau dengan sekarang yang lagi dihadapin sama Bu Mega gitu ya, dengan semua konstelasi politik yang ada di depan mata, menurut Abang cara oke, Abang nggak usah bicara tentang kapasitas sebagai kader partai. Abang bicara tentang orang yang mengagumi sosoknya Bu Mega gitu ya. Bagaimana Abang melihat cara Bu Mega menangani semua hal yang lagi terjadi sekarang? Saya jujur ya, hampir 2,5 tahun saya nggak ketemu ibu. Diawali dengan pandemi. Saya hanya ketemu di beberapa momen seperti Rakernas. Kemudian kemarin bulan Bung Karno. Saya tahu betapa bukan sakit ya. Saya takut kalau saya bicara sakit, ibu bilang tidak. Kecewa. Tapi saya agak kaget waktu Mas Andi Wijayanto bilang, saya nggak pernah melihat ibu setenang ini. Saya bersyukur dalam hati saya ibu bisa tenang. Karena biasa ibu mungkin lebih ekspresif gitu ya, menyatakan kekecewaan gitu. Anum, saya takut kalau saya menyatakan, hampir 2 minggu sekali, ibu selalu pesan makan dengan istri saya. Begitulah dekatnya kami, gitu loh. Ibu makan sangat simpel, dia paling senang rujak bebek misalnya. Saya tahu gitu loh. Cuman saya waktu mendengar ucapan Bang Andi Wijayanto bahwa ibu setenang itu, saya tenang. Walaupun saya tahu, pasti beliau secara manusia sedih kecewa. Cuman, ya mudah-mudahan beliau, dan saya yakin beliau kuat. Oke. Kuat. Gitu. Oke. Bang, kalau ngomongin soal target Abang di politik. Ya. Apa sih targetnya? Bang Rano? Saya ini nggak pernah punya rencana dari dulu, jalan aja. Ya artinya, tapi saya begini, saya bersyukur. Apakah ini target atau tidak, saya nggak tahu. Ada 2 permintaan saya kepada ibu waktu itu. Satu, waktu saya diperintahkan caleg. Saya minta, Bu, saya minta tetap di Provinsi Banten. Ya, maaf, bukan berarti saya ingin jadi gubernur lagi, tidak. Tapi kalau itu menjadi bagian itu, walau alam saya nggak tahu. Tapi karena saya pikir, saya merasa tugas saya belum selesai di provinsi itu. Itu satu. Kedua, saya minta, Bu, saya minta di Komisi 10. Karena kebetulan ruh saya ada di situ, gitu loh. Di pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda olahraga, perpustakaan. Dan itu saya bersyukur di dalam tanda kutip diizinkan. Akhirnya saya ada di situ. Ya. Saya nggak tahu apakah ini menjadi cita-cita, tapi itu yang ingin saya berikan. Ya, makanya saya, ya umur saya 63, loh, kita belum tahu berapa tahun lagi. Apa yang bisa saya berikan kepada bangsa ini? Mumpung kebudayaan kita ini masih menjadi berkepribadian. Satu saat kalau kita nggak protek, ini akan selesai. Jebol semua. Oke. Gitu. Bang, soal namanya Bang Rano mau dipasangin sama Pak Andika Perkasa. Bagaimana itu Bang? Ini kan Pilkada DKI lagi panas banget nih Bang. Ya artinya begini, banyak nama-nama yang masuk. Gini kembali lagi. Ya saya minta maaf, saya tidak menyindir atau apa. Kita ini petugas partai, saya ini petugas partai. Petugas partai itu ada dalam ADART. Siapapun yang ditugaskan itu petugas partai. Kalau misalnya satu saat saya ditugaskan untuk menjadi dalam tanda kutip gubernur DKI kah atau Banten kah, kita harus jalani. Tapi lebih milih Banten apa DKI? Saya nggak bisa memilih. Karena di tempat manapun pengabdiannya ada. Gitu loh. Tapi kalau kita melihat developing, Banten lebih menarik. Oh ya? Betul. Tapi semua yang di DKI bisa maju ke RI 1 Bang. Wah, saya nggak bermimpi untuk jadi RI 1 gitu loh. Saya nggak pernah punya cita-cita. Ya, kebetulan dikasih tugas, jalankan saja. Walau alam dia sukses atau tidak. Gitu. Sukses atau enggak, oke. By the way, ini cuaca syahdu bener, udah makin hujan rintik-rintik. Mau pindah ke dalam? Kebetulan kita bakal selesai sedikit lagi. Oke, kita habisin aja. Sebelum nutup sedain payung aja. Sedain payung. Belum pernah kan wawancara pegang payung? Bener. Nah, kita syahduin aja nih sore ya. Bang Rano, ini terakhir, ini adalah signature rapid question buat Abang yang memang selalu ada di point of view, namanya adalah reality check. Jadi Abang tinggal memilih pilihan A atau B. Karena hidup selalu tentang pilihan, Bang. Udah sering pasti dapat rapid question nih Bang Rano. Iya, apa? Langsung aja kita mulai reality check. Pertanyaan pertama, Sarah apa Jenab? AB itu ya? A.
Sarah berarti. Tahu deh. Tahu deh. Disebut Bang. Oke, yang kedua, Gita Cinta dari SMA atau taksi? Kita cinta SMA. Gita Cinta SMA. Ya. Terkenal atau kaya raya? Terkenal. Terkenal. Kenapa kan kaya raya enak Bang? Ya kaya raya kalau nggak terkenal buat apa ya kan? Oh. Tapi kalau terkenal pasti kaya Oh, raya. pasti kaya raya. Oke. Aktor atau anggota DPR? Aduh, anggota DPR deh. Tetap ya? Iya. Udah bukan aktor lagi Udah nih bukan aktor pilihannya. lagi Ya? kita. Oke, yang terakhir nih kudu dijawab Bang, kita penasaran bener. Banten 1, PDKI 1. Pokoknya yang nomor 1 jangan lupa. Oke. Aneh, dapilnya Banten 3, nomor 1. Nah, kita demen tuh sekalian di kampanye. Iya. Oke lah kalau gitu, Barani terima kasih terima banyak kasih, atas Num. waktunya Makasih Bang. banyak. Maaf ya. Nggak apa-apa Kalau banget. ada salah-salah Alhamdulillah. Seneng bener kita hari ini bisa ketemu. Bang. Boleh, kapan-kapan Sabtu lo kemari ya. Iya. Bawa nyak lu, babe lu kemari. Oke, siap. Pada seneng banget pasti Iya, ketemu Bang supaya Rano. lihat suasananya. Benar, bagaimana. benar. Oke, kalau gitu saya Aziza Hanum dan juga Rano Karno alias Sidul pamit dari Point of View episode kali ini. Sampai ketemu di Point of View berikutnya. Bye-bye. Bye.